في قصة الأخ قصة عجيبة كذا. لا أحكي قصة ولكن أذكر مثال لطلب العلم. أتذكر أحد طلاب العلم عندما كان يدرس العلم في الجامعة، كان يدرس في الجامعة بكالوريوس من الساعة 8 إلى الساعة 12، هذا جامعة، ولكنه كان يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، هذا الوقت يحفظ فيه القرآن. فإذا جاءت صلاة الفجر صلى الفجر جماعة مع الطلاب في الجامعة بعد الفجر ينامون لأنهم جامعة ليس مثل المعهد، ولكنه بعد الفجر يذهب يراجع القرآن الذي حفظه قبل الفجر. فإذا جاء الإشراق رجع إلى غرفته واغتسل وأبدل ثيابه، ثم بعد ذلك يذهب الطلاب كلهم إلى صالة الطعام للفطور. فلما يذهب إلى صالة الطعام، لأن الجامعة السكن هناك وصالة الطعام هناك، في أثناء الطريق لديه تقريبا 5 دقائق فلا يضيعها، بل يقرأ فيها حفظ القرآن الذي حفظه قبل الفجر مع صديقه. فإذا وصلوا إلى صالة الطعام، لأن الطلاب كثير تقريبا حوالي 2000 طالب، حتى يأتي الطعام من أول المائدة إلى آخر المائدة، هو كان دائما عمدا يجلس في الأخير حتى يتأخر الوصول إليه. في هذا الوقت في الانتظار يقرأ جزءا من القرآن عند صديقه، اهتماما بالوقت وحفاظا على الوقت. لا تقل ما عندي وقت، الوقت عندك، ولكن ليس تدري كيف تديره. Ini mutiara ya, kisah nyata ini, khususnya untuk para santriwati ini. Tetapi ada kejadian yang sangat ajib, sangat mengesankan, ya. Yang mana ada seorang laki-laki yang jadi sekolah seperti formal gitu. Formal itu maksudnya jam 8 kira-kira sampai jam 12 siang. Yang mana anak ini setiap sebelum subuh bangun, 1 jam sebelum subuh bangun, ya mengerjakan tahajudnya, wiridnya, zikirnya. Kemudian orang ini mengambil waktu itu, kesempatan itu sebelum subuh 1 jam ini untuk menghafalkan Al-Quran selama 1 jam, menghafal Al-Quran. Tatkala waktu subuh, sholat berjamaah dengan semua santri, semua murid. Nah, muridnya di jamiah ini sebanyak 2000 orang. Waduh, Masya Allah ya. Jamiah ini jumlah orang santrinya 2000. Subuh, sholat mereka bersama. Selesai subuh, wirid, zikir, tadarus, semuanya sampai isya. Setelah isya, sholat isya duha, yang mana mereka semua santri tidur. Karena sekolah jamiah ini, sekolahnya nanti jam 8 nanti formal ini. Kalau pondok kan enggak, subuh sudah ta'lim sampai isya sampai 2. Kalau jamiah jam 8 baru sekolah. Jadi waktu setelah isya ini 2 jam kira-kira ini waktu ini tidur anak mereka. Anaknya enggak tidur. Apa? Diambil kesempatan ini untuk murojaah, mengulangi hafalannya tatkala di waktu sebelum subuh ini. Diulang-ulang lagi hafalannya. Sampai waktunya makan pagi sarapan. Jadi sebelum belajar di jamiah ini jam 8 sarapan dulu. Tuh, itu pun masih diambil kesempatan oleh si anak ini. Dari tempatnya asrama ke tempatnya satu to'am, ke tempatnya makan ini. Kalau kita dapur umum belakang itu. Jadi asrama ke dapur umum itu memerlukan waktu 5 menit. Itu pun waktu 5 menit ini sampai berjalan di asrama sampai ke dapur umum ini untuk mengulangi hafalan. Yang ketika menghafalkan waktu subuh itu, sebelum subuh itu 1 jam. Kemudian tatkala makan kan antri. Ya makanya antri 2000 orang. Anak ini mengambil keantrian yang paling terakhir. Jadi anak yang ke 2000.
Wah, ini perlu waktu kan? Ngambil waktu mungkin bisa berapa jam, 2 menit bisa ini. Loh, waktu antri itu dia ini untuk mengambil makanan ini, itu dia waktu menggunakan waktunya mengambil kesempatan untuk mengulangi hafalan lagi yang waktu sebelum subuh. Juga mengaji 1 juz, mengaji 1 juz. Belum nyampe. Waktu pas dia pas selesai 1 juz. Makanya kata saya Muhammad Majid, jangan sampai mengatakan gak ada waktu untuk belajar, sibuk, sudah habis waktu untuk untuk sekolah, untuk belajar, untuk ini, gak ada waktu untuk murojaah, sudah habis waktunya. Kita full di sini. Ini pembohong ini. Waktu itu ada, waktu kalian ada. Kalau kalian mencari-cari waktu kosong, waktu kosong, waktu salat kosong, banyak. Loh, kalian kadang-kadang ya masuk kamar mandi, kita godel hajat, kita pakai besar, itu ada waktu kosong gitu, betul enggak? Ada waktu kosong itu oleh para ulama untuk mengulangi hafalan, sama godel hajat, sama buang air besar, sama menghafal. Itu kadang-kadang kita bisa sengaja kadang-kadang. Pas mulus kita sengaja bisa itu. Seberapa jam, 20 menit. Tuh, waktu itu ada kan sama dia. Bukan nggak ada. Jangan kalian mengatakan nggak ada. Ada waktu itu. Cuma kalian sendiri nggak mau. بعد ذلك يرجعون من صالة الطعام إلى الفصول 4 ساعات كل ساعة درس محاضرة في الجامعة يسموها محاضرة. المحاضرة الأولى الساعة 9، المحاضرة الثانية الساعة 10، الساعة 11 إلى الساعة 12. بين كل محاضرتين يوجد 5 دقائق استراحة. هذا الطالب طبعا هو عنده صديق، هذا أهم شيء في طالب العلم. إذا تريد عندك حماسة وهمة أن تختار الصديق المناسب، هذا مهم جدا. عنده صديق ما بين الحصتين عندما يخرج الأستاذ كل الطلاب الذي يضحك، الذي يتمدد، الذي ينام، هما لا، هذا يقرأ عند هذا قليل القرآن، وهذا يقرأ عند هذا قليل القرآن. هكذا في كل حصة. وكلما تأخر المدرس في الحصة الثانية الطلاب الآخرين يفرحون. لماذا؟ لأنهم في درس. هؤلاء الطالبين يفرحون. لماذا؟ لأنه لديهم فرصة لقراءة القرآن بالحفظ. نعم. Bahkan kemudian kata beliau, tatkala sudah makan selesai, dari dapur umum ini menuju ke kelas. Ini perlu waktu lagi. Berapa? 10 menit kira-kira waktunya. Dia sampai berjalan dari dapur umum ke kelasnya, itu mengulangi lagi hafalannya. Selama waktu berjalan ini. Ya, waktu itu ada. Jangan mana, Syekh? No, bas. ما في استاذ نوم بسبب الرز، بطل الرز. بعدين هو كتل نوم. شوف وجه هذا والله كمل bantal وكمل bulik wajhum hada. Kemudian taklimnya, belajarnya, sekolahnya mulai jam 8 sampai jam 12 itu setiap 1 jam ganti guru. 1 jam ganti guru begitu. Dinamakan muhadharah 1, muhadharah 2, muhadharah 3. Kalau kita jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu ketika pergantian waktu dari jam 1 yang jam kedua, itu ustadznya akan keluar, ganti guru yang baru yang jam kedua. Nah, ketika pergantian guru ini ada waktu itu al-islah. Itu untuk menghafal atau mengulangi Al-Quran. Nah, ini kata Syekh Majid. Ya, ingat-ingat. Di situ perlu teman, ya. Karena untuk mengulang-ulangi betul perlu teman supaya bisa mengkoreksi apa kita ini betul apa enggak. Cari temannya ini yang penting. Cari teman yang sama dengan kamu, yang selevel, maksudnya sama-sama semangat. Jangan punya teman yang males, suka tidur, suka ngorok, suka ngiler. Jangan begitu, cari teman yang sama semangatnya. Kamu semangat, teman kamu nggak semangat, ini menurut saya penyakit ini.
Ini justru virusnya kamu ya. Nular virusnya nanti. Punya teman tiduran cok. Jangankan di waktu selesai taklim, di kelasnya tidur kadang-kadang. Loh, jangan teman kalau begini. Jangan teman nih. Kamu lihat teman yang semangat juga, sehingga kamu ajak murojaah itu mau. Sehingga dia bukan sebagai virus, sebagai motivasi nanti. Kenapa? Selalu memberi semangat pada kamu. Sehingga ketika pergantian guru ini, dia habiskan waktunya ya mungkin butuh 2-3 menit 4 menit untuk pergantian ini. Tuh, dia habiskan untuk murojaah, saling mendengarkan hafalan, gantian sedikit-sedikit. Nanti pergantian yang kedua, ketiga juga begitu. Dia untuk murojaah, gantian hafalannya. Ketika keempat juga gitu. Pokoknya di antara 2 waktu ini, ketika ada pergantian, dia habiskan kedua orang ini untuk menghafal, murojaah hafalannya. Apalagi kalau ada pergantian guru, terlambat gurunya. Sebetulnya jam 9 sudah ada di tempat, nggak tahunya jam 11 berapa baru datang gurunya. Oh, ini biasanya para santri senang. Kalau sampai gurunya itu lambat senang. Kenapa? Ada waktu untuk istirahat. Loh, orang tuanya enggak. Dia senang juga kalau ada guru yang lambat. Senangnya apa? Bisa lama untuk murojaah, untuk menghafalkan. Apalagi kalau gurunya jam kedua nggak masuk gitu ya. Oh, anak senang semua, bisa tidur. Tuh, dia juga senang juga, cuma senangnya bukan tidur. Senangnya dia waktu terlalu panjang untuk murojaah Al-Quran ini. Mulai jam 8 atau jam 9, jam 10 dari gurunya. Dia senang, orang tua itu apa sebenarnya? Lebih lama untuk murojaah. Kalau yang lain enggak, senang untuk tidur. Ini mukanya muka tidur ini. Banyak beleknya ini. Wetek tok di sini. Masya Allah. Ba'da dhalik يأتي صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر الغداء ثم الاستراحة، وفي الغداء يعملون مثل الفطور، يختارون الأوقات المناسبة للحفظ والمراجعة كذلك. ثم بعد الظهر في هذه الجامعة نوم، استراحة قيلولة إلى العصر. صلاة العصر، بعد صلاة العصر تبدأ الأوقات المهمة. بعد صلاة العصر يجب عليهم أن يحفظوا المتون التي يدرسوها في الجامعة. فهو بعد الفجر، بعد صلاة العصر لا يقرب أحد ولا يعرف أحد، بل يتجه للجدار ويضع حوله فراشه هذا الفراش يطويه ويتجه للجدار حتى لا يشعر بالفوضى، فيحفظ في وقت الحفظ إلى الساعة 5 قبل صلاة المغرب. يقفز أول واحد إلى الحمام، يغتسل ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد أولا. لماذا؟ لأنه يريد أن يراجع حفظ القرآن الذي حفظه في الصباح. بعد المغرب حزب عادي عام لكل الطلاب. بعد العشاء عشاء، ثم بعد العشاء تأتي وقت التقييد والمطالعة والمراجعة استعدادا للدرس في الغد. هكذا يعمل كل يوم. اعلم أنه في تلك الجامعة لا يجب عليه حفظ القرآن، هذا من تلقاء نفسه. الذي يجب عليه حفظ المتون فقط لأنه في جامعة، ولكنه أجبر نفسه أن يتخذ لنفسه وردا من الحفظ. والحمد لله حسب علمي أكمل حفظ القرآن خلال 2. انظر، 2 لا يجب عليه الحفظ، بل يحفظ في أوقات ليست للحفظ، قبل الفجر، بين الدرسين، وأكمل حفظ القرآن. Ketika sudah selesai taklim sekolahnya ya sampai jam 12, maka sholat zuhur berjamaah orang dua ini. Kemudian makan siang. Sama, ketika makan siang dia amalkan seperti hanya makan sarapan. Bagaimana? Dia perjalanan itu untuk mengulangi hafalan dari asrama ke tempat dapur umumnya. Ketika dapur umumnya dia mengambil antrian yang paling terakhir, yang ke 2000. Supaya apa? Bisa mengulangi hafalannya. Orang dua ini. Lihat nih semangatnya ini. Setelah itu waktu istirahat. Baiklah sampai asar. Asar, sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah ini waktu untuk menghafal matan-matan yang diajarkan di jamiah itu, di formal itu. Khusus sudah. Enggak hafal apa lagi. Apa asar? Ya khusus menghafalkan matan-matan yang diwajibkan di sekolah itu. Dia caranya bagaimana supaya enggak terpengaruh orang lain. Dia menghadap tembok. Setelah asar selesai,
dia menghadap tembok dan ditutupi sekelilingnya pakai kasur, kayak kasur sapon gitu. Tutupi keliling di belakangnya, jangan tembok. Kalau tembok begini, belakangnya tutupi sama kasur. Jadi nggak kelihatan orang juga. Dan tidak dengar orang ngomong udah, orang ngomong, orang ngakak-ngakak, orang nggak itu. Khusus sampai jam 5. Jam 5 dia ngambil waktu pertama untuk jeding. Sebelum anak antri, dia ngambil ke kamar mandi, bantu kamar. Kenapa? Dia persiapan mau mandi dulu, mau wudhu dulu. Setelah itu langsung dia ke masjid pertama kali. Sebelum anak-anak ke masjid. Dia contohnya tadi. هذا خطوة الأخير الحمام الأخير أقل النوم أقل النوم هنا في الجنب هذا kamu kan enggak kamar mandi paling akhir kamu apa untuk nunggu tidur lagi waktu tahajud tidur ini mangoro ketuk lagi waduh parah kamu ini ya yang pertama untuk mandi selesai semua langsung masuk masjid pertama kali. Itu apa? Untuk merujak lagi. Mulai lagi amalnya. Yang subuh itu. Maghrib, sholat maghrib, tadarus, sampai isya, kalau jamaah, wih. Setelah itu, dia merujak untuk pelajaran besok. Malam itu, setelah isya, setelah selesai sholat isya berjamaah, dia menghafalkan dan merujak untuk besok. Ini setiap waktu, setiap hari begini. Dan kamu ketahui bahwasanya Al-Quran di jamiah ini tidak wajib untuk dihafal. Tidak wajib. Jadi dia menghafal Quran ini karena keinginan semangat. Karena keinginan semangat. Bukan kewajiban dari sekolah itu. Kalau sekarang tidak ada kewajiban untuk hafal Quran. Karena ini sekolah umum. Sekolah formal ini tidak ada kewajiban untuk hafal Quran. Cuma dia sendiri. Dan begini cara dia menjaga waktunya. Sehingga dalam waktu yang 2 tahun dia sudah hafal Quran. 2 tahun. Jadi menghafalkannya bukan di waktu-waktu yang wajib untuk menghafalkan matan yang untuk di formal itu. Dia menghafalkan di waktu-waktu yang sela-sela waktu yang kosong. Yang dia cari sendiri. Waktu sebelum subuh, ketika tahajud menghafal, ketika waktu isyraq, anak tidur dia menghafal, ketika dia dari asrama jalan kaki ke dapur umum, ketika dia mau makan, waktu-waktu sela-sela yang kosong ini diambil. Ambil kesempatan digunakan untuk menghafal Quran. Bukan di waktu-waktu. Bukan di waktu-waktu yang memang wajib untuk menghafal matanya formal ini bukan. Dan itu dengan waktu 2 tahun sudah hafal. Bukan 4-5 tahun, 2 tahun hafal. Dengan waktu-waktu sela-sela ini. Ini makanya. Dan ini waktu. Yang bilang waktu nggak ada, waktu itu ada. Tinggal santrinya mau ada. Apalagi ini pondok memang diwajibkan hafal matan, hafal Quran, hafal ini, hafal itu. Lebih lagi. أتذكر بعد أن خرج من الجامعة وضع في رأسه أن يتخصص في علوم الشريعة فتخصص في علوم الفقه واللغة العربية ولكن كان في همه أن يأخذ علم القراءات وما عنده وقت في الصباح تخصص فقه وفي الصباح تخصص نحو وفي الليل تخصص فقه متى يأخذ علم القراءات دخل إلى دار المصنف وأنت تعرف ما في وقت للقراءات فطلب من الشيخ حسين بعوض والشيخ خالد بن عبد العزيز تعرفون أن يدرس عندهم علم القراءات فقال الشيخ حسين بن عوض بخميس ما عندي وقت إلا وقت الفطور يعني بعدما تنتهي الدروس بعدما تنتهي الدروس الطلاب يروحون الفطور قال الشيخ حسين هذا الوقت الذي فاضي بعد الفطور أنا عندي درس من هذا؟ أحد الطلاب هذا الذي كان يحفظ في الجامعة بعدما خرج من الجامعة دخل الدار فهذا الطالب ترك الإفطار وأخذ وقت القراءات أخذ وقت القراءات تقريبا 3 سنوات أو 4 لم يذهب إلى الإفطار وبدل الإفطار بعلم القراءات ولكن لم يمرض ولم ينقص منه شيء وفي النهاية أخذ علم القراءات 10 قراءات بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والطلاب كل يوم يذهبون للفطور وهو لم يذهب ما نقص منه شيء ولكنه حريص على الوقت وقت الإفطار يمكن أن يتدارك بعدين بعد ما تخرج من المعهد تفطر كيفما تشاء لكن وقت المعهد اتخذه للعلم
فاتخذ وقت الإفطار لعلم القراءات، والحمد لله أكمل علم القراءات في خلال 3 سنوات أو 4، انتهى من 10 قراءات بالسند المتصل. Kemudian orang ini setelah selesai dia di jamiah formal, selesai 2 tahun dia hafal Quran. Kemudian anak ini masuk ke Darmussofa, mondok. Di Darmussofa itu waktunya full. Jadi malam itu khusus untuk fokus ke nahwu, pagi khusus untuk fokus ke fikih. Ada waktu juga. Karena dia ingin belajar ilmu qiraat sab'ah atau qiraat asyrah itu ya. Ada qiraat Quran, ada qiraat begini dan gitu yang disahkan dalam syariat. Itu ada 7 sampai 10 qiraat. Anak ini kepingin belajar itu. Memang ada waktu. Sehingga dia datang pada Syekh Hussein, dakwat ya. Syekh Hussein. Untuk belajar qiraat ini, qiraat 10 ini. Kata Hussein, saya nggak ada waktu, full saya. Malam, pagi, siang, sore, malam full. Masa nggak ada waktu, Syekh? Kalau kamu mau, ada waktu. Sedikit waktu, satu ini aja. Kapan, Syekh? Ya waktu selesai taklim. Nah, tadi di Darmussofa itu mulai jam subuh taklim, kemudian 21, sama sini, 21, 22, 23 sampai jam 9. Jam 9 selesai. Jam selesai itu mereka santri semua futur, sarapan. Setelah sarapan, istirahat, masih ada kewajiban yang lain. Maka kata si saya ini, saya ada waktu ketika selesai taklim. Ya jam 9 itu. Apa ini lakukan anak ini? Ya sudah, saya mau. Sehingga anak ini meninggalkan futur, meninggalkan sarapan pagi, nggak sarapan. Di jam 9 kok sarapan nggak sarapan, nggak ada berjatah, biar ada berjatah. Yang penting ilmunya. Lihat semangatnya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk ilmu. Sehingga dengan semangatnya ini dalam waktu 3 tahun 4 tahun dia sudah menguasai pembacaan Al-Quran 10 bacaan, 10 thariqah pembacaan Al-Quran yang sudah sanadnya yang diakui sampai Rasulullah SAW. Dia mendapatkan yang lebih sempurna, menguasai semuanya dengan waktu yang dia tinggalkan untuk futur, untuk makan sarapan. Dan dia selama 3 tahun itu meninggalkan sarapan, nggak sakit, ya nggak kurang berat badannya, nggak kurus, nggak kekurangan makan, nggak kurang gizi, gering-geringin sakit-sakitan gitu, enggak, tetap sehat, tetap semangat. Ini dia ambil waktu-waktu yang digunakan yang sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan ya semua ikutannya dan ilmu yang diberikan pada Syekh Majid bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan orang yang mendapatkan kita semuanya barakah dan mendapatkan barakahnya Syaikhul Haul Habib Bakar Muhammad Sadam, Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah amin Allahumma. Kita tutup dengan tahlil ya, tahlil dan doa yang mana para santri ketika saya doa ke rumah untuk ambil konsumsi ditata di belakang ibadah itu ya. Kita akan buka dengan tahlil doa. Tahlil diberikan oleh Habib Hussein bin Ali. Afdal zikri qaulu la ilaha illallah